Nah, halo semua, bertemu lagi kembali dengan saya dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, dalam video pembelajaran sosiologi ini kita akan membahas salah satu dari berbagai masalah sosial di masyarakat, yaitu kriminalitas. Nah, mengapa sih kriminalitas ini eh, dimasukkan sebagai dari salah satu dari berbagai jenis masalah sosial? Nah, karena kriminalitas ini tentu akan meresahkan masyarakat, istilahnya mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, melanggar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi apa sih kriminalitas? Nih kita bisa lihat di gambar di cover ini udah ada gambar orang perampok nih. Nih, kan kita sering setiap hari pasti ada di berita misal kasus pembunuhan kah, perampokan atau berbagai bentuk kejahatan lainnya itu berbagai jenisnya dan modelnya. Jadi apa itu kriminalitas? Nah, kriminalitas itu adalah tingkah laku masyarakat yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga masyarakat itu menentangnya. Nah, jadi itu dia melanggar norma hukum. Misalnya kalau ada melanggar itu berarti sebuah masalah. Nah, jadi apa sih penyebab dari kriminalitas sendiri? Nah, penyebabnya itu bisa dari tiga jenis. Misalnya dari ekonomi, mungkin dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang istilah yang sesuai dan selaras dengan masyarakat. Nah, dia menyimpang, melakukan perilaku menyimpang. Jadi dia melanggar istilahnya norma yang ada di masyarakat supaya dapat terpenuhi kebutuhannya. Nah, misalnya kayak merampok, misalnya dia pengen beli sesuatu tapi nggak ada uang, mau kerja ini kerja itu juga penghasilannya tidak mendukung, dia langsung ini aja katanya, udahlah cari jalan pintas ngerampok biar dapat duitnya. Nah, dari segi sosial itu mungkin masalah kependudukan. Jadi ada kesenjangan juga, ketimpangan, misalnya antara golongan kaya dan miskin itu terlalu jauh. Nah, misalnya golongan kelompok A dan kelompok B itu terlalu jauh kesejahteraannya, itu bisa juga misalnya status sosial dan misalnya juga gangguan kejiwaan. Nah, jadi dia misalnya melakukan pembunuhan, tapi karena dia memiliki gangguan jiwa. Nah, itu bisa juga. Nah, lalu secara budaya itu adalah misalnya ada konflik budaya, pertentangan budaya dan kenakan remaja. Nah, misal kayak kenakan remaja, eh, misalnya dia ini kenakan remaja misalnya tawuran atau narkoba atau berbagai kenakan remaja lain, pokoknya selama kenakan remaja itu yang melanggar norma hukum. Kalau tidak melanggar norma hukum, tidak bisa disebut kriminalitas. Tapi kalau kenakan remajanya sudah melanggar norma hukum, nah itu bisa disebut kriminalitas. Nah, ini penyebabnya dari banyak penyebab-penyebab lainnya. Nah, jadi apa sih jenis-jenis kriminalitas itu? Nah, kriminalitas itu ada 5 jenis. Nah, itu 5 jenis itu menurut siapa? Menurut Richard T. Schaeffer. Jadi ada 5 jenis kejahatan kerah putih atau white collar crime itu dilakukan oleh terpandang berstatus tinggi dalam bidang pekerjaannya. Nah, biasanya ini korupsi, contohnya korupsi, ya. Lalu ada lagi yang namanya kejahatan tanpa korban. Jadi crime without victim. Jadi kriminalitas ini tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindakan pidana orang lain. Nih misalnya kejahatan tanpa korban ini adalah seorang pemabuk misalnya menjadi kasar terhadap pasangannya dan anak-anaknya. Lalu misalnya pelaku perjudian atau seorang penyatu narkoba dapat menjadi pencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang istilahnya tidak menimbulkan korban langsung maksudnya. Misalnya penyalahgunaan narkoba itu kan tidak menimbulkan ke korban orang lain maksudnya seperti itu. Kejahatan tanpa korban. Lalu kejahatan terorganisir. Nah, ini kejahatan yang dilakukan secara terencana, terorganisasi, berkesinambungan dengan jalan menghindari hukum. Nah, kejahatan terorganisir itu biasanya misalnya bisnis-bisnis ilegal yang memang sudah direncanakan. Hmm.
Lalu apalagi misalnya kejahatan korporasi, corporate crime. Nah, dilakukan atas nama organisasi formal untuk menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Nah, dia misalnya kayak gini. Apa kayak kejahatan ya, korporasi misalnya dia ingin menaikkan keuntungan misalnya dengan eh, menaikkan kerugian misalnya dia misalnya membuang limbah sembarangan, misalnya limbah pabrik harusnya kan diolah atau gimana, jadi dia membuang limbah sembarangan ke pemukiman. Nah, misalnya kayak dulu pernah di berita itu misalnya lumpur lapindo. Nah, itu kejahatan korporasi. Jadi lalu ada lagi namanya kejahatan transnasional, itu kejahatan yang melintas beberapa negara, misalnya perdagangan manusia antar negara. Misalnya jadikan ya, misalnya orang ini masuk secara ilegal untuk jadi pekerja. Nah, itu dijual istilahnya orang ini. Nah, seperti itu. Itu yang sudah istilahnya, atau ini peredaran narkoba lintas negara atau pencuri misalnya perdagangan hewan langka lintas negara. Nah, seperti itu ya, itu jenis kriminalitas. Nah, kita bisa lihat ini jenis-jenis kriminalitas. Ini ada korupsi, ini ada lumpur lapindo, ini ada perjudian, ini ada penjualan orang-orang. Nah, jadi apa sih dampak kriminalitas ini? Nah, tentunya hal yang bermasalah ini pasti ada menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi dampak kriminalitas itu dapat apa? Dapat kita dapat menimbulkan kerugian materi. Nah, lalu apalagi ini kerugian materi misalnya kayak dirampok gitu kan. Nah, lalu misalnya apa lagi cacat fisik. Nah, misalnya melukai orang. Nah, bisa menjadi sampai cacat orangnya. Bahkan menyebabkan orangnya itu trauma akibat tindak kriminalitas tersebut. Nah, makan yang lebih seriusnya itu sampai kehilangan nyawa. Nah, itu dia. Itu dampak dari kriminalitas. Jadi gimana sih kita mau menanggulangi kriminalitas ini? Pasti ada caranya. Nah, jadi ada dua cara. Nah, perilakunya itu ada pencegahan, ada yang sudah terjadi. Ada yang preventif, ada yang represif. Nah, kalau preventif yaitu berarti harus menjauhkan diri dari tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, misalnya lewat penyuluhan supaya diberikan penyuluhan supaya tidak melakukan hal-hal ini, misalnya diawasi atau bagaimana. Lalu misalnya represif nih, ini yang udah terlanjur ngelanggar hukum atau sudah melakukan kriminalitas, ya diberi hukuman dan direhabilitasi pada pelaku yang melanggar. Nah, misalnya dia mencuri, misalnya dipenjara berapa tahun supaya jerak, supaya misalnya dia menggunakan narkoba, direhabilitasi atau dipenjara juga. Nah, ini bisa dilihat, ini gambar Pak Polisi sedang melakukan penyuluhan narkoba supaya tidak terjadi, supaya anak-anak ini tidak mengonsumsi narkoba misalnya. Ini secara preventif dan secara represif ini penjara misalnya. Nah, terima kasih untuk video pembelajaran ini tentang kriminalitas. Yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau hubungi saya langsung. Terima kasih.